Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, jalannya bersama anak dan istri. Selamat siang Bapak dan Ibu, jumpa lagi bersama kami di webinar GASI. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan menghadiri webinar kami hari ini. Kami melayani 110 klien terkemuka di Indonesia. GASI yang memiliki repositori pengetahuan penggajian ingin membagikan melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang kita akan bahas pada webinar kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan pada komunitas penggajian, yaitu hak dan kewajiban jaminan hari tua bagi pekerja dan perusahaan. Telah hadir bersama saya, Jarot, Seto, dan Reza selaku narasumber, serta Ica dan saya selaku moderator. Dan pada hari ini kita akan kupas tuntas eh, topik yang akan kita bahas hari ini. Sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan lebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah segera menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas tuntas pada sesi hari ini, kami dengan senang hati akan menjawab kesempatan pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan yang akan ditanyakan, lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Dan kami mohon izin juga untuk mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang telah menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan webinar hari ini. Nah, untuk pertanyaan perdana saya ajukan kepada rekan saya Seto. Halo, selamat siang Seto. Selamat siang, Feby. Ya, saya ingin bertanya. Webinar kali ini kita mengenai hak dan kewajiban jaminan hari tua bagi pekerja dan perusahaan. Sebelum pembahasan lebih jauh, bolehkah dijelaskan mengenai jaminan hari tua itu, Seto? Baik, terima kasih, Feby. Eh, baik, Bapak dan Ibu, jaminan hari tua ya, atau yang biasa kita sebut sebagai JHT, merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian, seperti yang terpampang pada slide ya, ini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 terkait tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Baik, untuk terkait dengan rujukan dari peraturan yang lain, itu ada juga uh, PP 46 ya, tahun 2015, itu terkait tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Kemudian diantaranya lagi ada Permenaker nomor 4 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Kemudian di situ dijelaskan bahwa jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Kemudian selanjutnya ada Permenaker nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM,
dan JHT bagi peserta bukan penerima upah. Baik, Bapak dan Ibu, jaminan hari tua adalah program pelindungan ya, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Dalam program JHT, peserta akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang dibayarkan, kemudian tidak lupa juga ditambah dengan hasil pengembangannya yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti itu, Feby. Baik, terima kasih Seto untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, tadi telah disampaikan oleh Seto apa yang dimaksud dengan JHT. JHT adalah salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana juga sudah terpampang pada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011. Kita juga dapat merujuk pada PP 46 Tahun 2015. Kemudian ada Permenaker Nomor 4 dan juga Nomor 1. Dan ya secara garis besar adalah untuk jaminan hari tua itu adalah program perlindungan atau jaminan ketika kita memasuki kondisi tertentu, mulai dari masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Seto. Siapa saja yang dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program jaminan hari tua? Silakan, Seto. Ya, baik. Terima kasih, Feby. Ya, Bapak dan Ibu, peserta yang bisa mengikuti program jaminan hari tua ini meliputi pekerja formal atau pekerja penerima upah yang biasa kita sebut sebagai PU, dan pekerja bukan penerima upah atau BPU. Nah, ini contoh dari BPU itu seperti wirausaha, kemudian freelancer, kemudian ada pekerja paruh waktu. Kemudian pekerja penerima upah yang wajib terdaftar dalam program JHT adalah karyawan perusahaan yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Merujuk kepada Peraturan Nomor 46 Tahun 2015, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai tahapan kepesertaan. Kemudian pada rujukan yang lain juga di Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Nah, sedangkan pekerja bukan penerima upah atau BPU yang telah kita tadi sampaikan dapat mengikuti program JHT secara sukarela yang disebutkan dalam Kemenaker Nomor 1 Tahun 2016 tentang cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi peserta bukan penerima upah. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih, Seto, untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan siapa saja yang dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini. Tadi sudah disebutkan ada pekerja penerima upah, atau kita bisa sebutnya dengan karyawan dari suatu perusahaan, atau bukan penerima upah. Nah, tadi sudah dijelaskan pada Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, peserta JHT yang disebut adalah setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, atau bagi yang tidak bekerja sebagai karyawan itu juga bisa mengikuti program JHT ini. Tadi sudah dijelaskan secara sukarela, yang dimana dicantumkan pada Kemenaker Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Seto. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran pada BPJS Ketenagakerjaan? Seto. Ya,
Feby. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan pemberi kerja, ini masuk di dalamnya adalah perusahaan, badan, atau sejenisnya ini dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik maupun kanal kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kanal fisik ini seperti kantor BPJS Ketenagakerjaan, kantor service point office, bank kerjasama, atau perisai ya, bagian dari mitra BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada pun kelengkapan dokumen ya sebagai syarat pendaftaran peserta program BPJS ini meliputi diantaranya ada formulir pendaftaran pemberi kerja atau badan usaha, kemudian formulir pendaftaran perubahan data pekerja, kemudian ada formulir laporan rincian iuran pekerja. Kemudian diantaranya juga ada lampiran ya, diantaranya ada NPWP perusahaan, kemudian KTP pemilik perusahaan, kemudian KTP tenaga kerja, dan juga ada surat izin tempat usaha atau surat izin usaha perdagangan, atau bisa juga dengan nomor induk perusahaan. Kemudian kita breakdown sedikit terkait dengan formulir pendaftaran ya. Di sini formulir pendaftaran Bapak dan Ibu dapat mengisikan beberapa data ya seperti identitas pemberi kerja. Nah ini isinya ada nama pemberi kerja, kemudian alamat, kemudian ada nomor telepon atau HP, alamat email dan nama pemilik, kemudian informasi kepemilikan. Nah, ini bisa swasta nasional, swasta asing, atau BUMN. Kemudian jumlah aset dan omset. Kemudian ada nomor izin usaha atau jenis usaha. Kemudian selanjutnya ada data kantor pusat. Nah ini diisi ketika badan usaha atau asosiasi ini berstatus cabang. Selanjutnya ada data nama yang dapat dihubungi, ini seperti nama lengkap, kemudian jabatan, kemudian ada alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian kepesertaan program ya, program ini seperti program apa saja yang dapat diikuti, kemudian ada informasi jumlah pekerja. Nah, untuk informasi pendaftaran atau perubahan data pekerja, Bapak dan Ibu harus melengkapi data-data ya seperti identitas data tenaga kerja, kemudian susunan anggota keluarga atau susunan ahli waris, dan informasi upah pekerja. Baik, untuk informasi tambahan ya Bapak dan Ibu, khusus untuk pekerja asing ya atau WNA ini yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dapat melampirkan paspor sebagai data pendukung. Ya, seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih, Seto, untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu, tadi telah disampaikan oleh narasumber Seto bagaimana cara pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran BPJS. Tadi salah satu contohnya, Bapak Ibu bisa langsung ke kantor cabang dengan membawa beberapa dokumen penting seperti NPWP perusahaan, KTP pemilik perusahaan, kemudian KTP tenaga kerja, dan juga SIU, surat izin usaha. Kemudian tidak hanya itu, Bapak dan Ibu akan mengisikan beberapa formulir, kemudian memberikan informasi pekerja dalam melakukan pendaftaran tersebut. Dan tadi tidak hanya warga negara Indonesia, warga negara asing juga dapat didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Seto tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau kita ingin melakukan pendaftaran. Kemudian sekarang prosedur layanan pendaftaran yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu apa saja, Seto? Boleh dijelaskan? Ya, baik, Feby. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat pada slide ya, terdapat dua jenis ya. Pendaftaran itu melalui kanal fisik dan kanal non-fisik. Kemudian saya akan jelaskan dari kanal fisik dulu ya. Eh, Untuk prosedur layanan pendaftaran melalui kanal fisik, pertama perlu mendatangi kantor cabang ya, dengan mengisi
formulir dokumen pendaftaran kepesertaan dengan lengkap. Kemudian mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran, kemudian menunggu hingga nomor antrian dipanggil oleh petugas, kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran. Kemudian tugas akan memberitahukan jumlah iuran yang harus dibayarkan dan kode iuran untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, menerima tanda terima dokumen pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran iuran melalui kanal pembayaran iuran. Nah, selanjutnya ada tanda bukti kepesertaan. Ini bentuknya sertifikat dan kartu kepesertaan yang diterima itu paling lama 7 hari ya setelah pembayaran iuran melalui fasilitas perbankan, baik secara langsung melalui teller maupun transaksi elektronik. Kemudian tugas akan memberitahukan tentang proses registrasi SIPP online untuk pelaporan dan pengelolaan data kepesertaan setiap bulannya. Ya, Bapak Ibu, tolong juga jangan lupa mengisi penilaian ya, kepuasan melalui e-survey. Selanjutnya ada pendaftaran melalui kanal non-fisik atau online. Nah, di sini HRD atau PIC dari perusahaan melakukan registrasi melalui website di bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian memilih tombol pendaftaran peserta, lalu pilih penerima upah atau PU. Kemudian memasukkan alamat email dan kode CAPTCHA, kemudian klik daftar. Dan Bapak Ibu perlu mengecek emailnya untuk klik di aktivasi pendaftaran. Kemudian isi data pendaftaran seperti data pemberi kerja, kontak IC perusahaan, program yang didaftar, dan data tenaga kerja. Kemudian melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode iuran melalui email. Pembayaran iuran dapat dilakukan di kanal pembayaran yang telah ditentukan. Baik, untuk kartu peserta dan sertifikat yang diberikan ini paling lama 7 hari setelah pendaftaran pembayaran iuran melalui fasilitas perbankan, baik secara langsung melalui teller maupun transaksi elektronik. Nah, itu bisa dari ATM atau online banking, auto debit, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya melakukan registrasi online ya, untuk pelaporan dan pengelolaan data kepesertaan setiap bulannya. Baik, untuk informasi tambahan untuk Bapak dan Ibu ya, SIPP Online ini merupakan website pelaporan peserta online yang dikembangkan sebagai alat bantu perusahaan untuk melakukan pengelolaan data kepesertaan. Nah, berupa data perusahaan, data tenaga kerja, kemudian ada data upah, dan perhitungan iuran secara cepat dan akurat. Nah, seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Septo untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Septo prosedur atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika ingin melakukan pendaftaran dan kemudian untuk kesediaan dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Tadi bisa dengan online dan juga offline. Jika ingin mendaftarkan melalui offline, Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor cabang dengan membawa dokumen yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, lalu mengikuti nomor antrian dan seterusnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendaftarkannya secara online, Bapak Ibu bisa mengunjungi atau melakukan registrasi pada website yaitu www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, baik. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Setiap pertanyaan yang ditanyakan nanti akan kita kupas tuntas pada sesi tanya jawab. Dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini, kami akan dengan senang hati akan melayani Bapak dan Ibu pada one-on-one session di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih Seto untuk penjelasannya. Saya mohon izin beralih ke narasumber berikutnya, Jarot. Halo, selamat siang Jarot. Halo siang Mas Feby. Iya, Jarot. Kita sudah mengetahui siapa saja yang dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini. Lalu, berapa iuran dari program JHT dan apa saja yang menjadi dasar perhitungan JHT ini, Jarot?
Ya, terima kasih, Feby. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Untuk besarnya iuran JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, yaitu sebesar 5,7% dari upah. Dengan rincian, 2% ini ditanggung oleh pekerja dan 3,7 ini ditanggung oleh pemberi kerja. Seperti itu. Kemudian besarnya iuran program JHT bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara akan dievaluasi secara berkala paling lama 3 tahun yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian untuk upah atau gaji yang menjadi dasar perhitungan BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari upah pokok dan juga tunjangan tetap. Seperti itu ya. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang akan dilakukan. Kemudian terkait batasan upah minimal yang menjadi dasar perhitungan JHT adalah paling sedikit sebesar 1 juta rupiah sebulan. Jika kita merujuk ke peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015, besarnya iuran JHT bagi peserta bukan penerima upah ini ditentukan berdasarkan range penghasilan dan dasar penghasilan penetapan manfaat JHT dari 1 juta rupiah hingga 20.700.000 rupiah. Iuran yang diterima dari peserta JHT ini dikecualikan dari objek pajak, baik atas beban sendiri atau beban peserta maupun yang ditanggung pemberi kerja. Karena sebenarnya pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun merupakan dana milik dari peserta pensiun yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut nantinya akan mengurangi hak para peserta pensiun. Dan oleh karena itu, iuran bulanan tersebut dikecualikan dari objek pajak. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Jarot untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa besaran besaran iuran ini sudah ditentukan pada PP nomor 46 tahun 2015, yaitu besarannya sebesar 5,7%. Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Jarod, untuk 2%-nya itu ditanggung oleh pekerja dan 3,7-nya ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Lalu kemudian base dari perhitungan JHT ini itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah gaji dan tunjangan tetap. Jadi Bapak dan Ibu jika menerima gaji dan tunjangan tetap itu akan dipotong sebesar 5,7%. Dan JHT ini dikecualikan oleh dari objek pajak ya. Jadi JHT ini dipotongnya kapan gitu? Dipotongnya ketika nanti karyawan itu menerima manfaat atau memasuki usia pensiun. Nah, itu akan ada potongan pajak. Untuk sekarang jika belum, itu dikecualikan dari objek pajak. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Jarod, saya masih ada pertanyaan. Apakah suatu keharusan bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT BPJS Ketenagakerjaan? Lalu adakah kewajiban yang harus dilakukan baik dari sisi pekerja atau dari segi karyawan? Jarod. Ya, baik. Bapak dan Ibu, Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2015, disebutkan bahwa setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara ini wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian merujuk ke peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, pemberi kerja selain penyelenggara negara ini memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Selain itu memberikan data diri dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar. Ya, jadi perusahaan di sini wajib mendaftarkan semua karyawannya, baik karyawan tetap, karyawan kontrak, atau harian lepas ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga wajib membayar atau menyetorkan iuran JHT tepat waktu. Iuran ini yang terdiri dari kontribusi perusahaan dan juga potongan dari karyawan. Kewajiban lainnya, ini perusahaan wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait data karyawan yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Feby. Selanjutnya mengenai kewajiban pekerja, ini dalam program jaminan hari tua, pekerja yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ini memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran JHT. Bagi pekerja bukan penerima upah, ini wajib membayarkan iuran yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini merujuk pada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan hari tua. Pembayaran ini dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang ditunjuk atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pekerja penerima upah, iuran ini dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja. Kewajiban lainnya terkait pengkinian atau pembaruan data. Jadi pekerja ini wajib memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar dan memperbarui data jika terjadi perubahan. Perubahan seperti perubahan alamat, kemudian perubahan status perkawinan, perubahan ahli waris, nomor handphone, atau kontak darurat. Seperti itu. Untuk perubahan sendiri dapat dilakukan oleh pemberi kerja atas informasi yang diberikan pekerja, atau peserta ini dapat melakukan pembaruan atau pengkinian data secara online melalui aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Jarot untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Jarot bahwa eh, ada kewajiban baik dari sisi pemberi kerja dan juga dari pekerja itu sendiri. Nah, dari pemberi kerja tadi sudah disebutkan dan juga sudah dipaparkan pada PP 86 tahun 2013 bahwa pemberi kerja ini wajib eh, yaitu satu mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kemudian kewajiban berikutnya adalah memberikan data diri dan juga memberikan data pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan untuk dikelola nanti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kemudian kewajiban dari pekerja itu sendiri tentunya yang paling jelas adalah harus membayarkan iuran JHT. Dan tidak hanya itu saja, eh, pekerja juga wajib memberikan update jika terdapat perubahan data yang kemudian nanti diupdate pada data di BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, masih bersama dengan Jarot. Pertanyaan sebelumnya ini mengenai kewajiban, baik tadi dari sisi pemberi kerja dan juga peserta. Nah, lalu apa saja yang menjadi hak pekerja dan pemberi kerja pada program JHT ini, Jarot? Ya, baik. Bapak dan Ibu, kepesertaan BPJS itu merupakan hak pekerja atau buruh tanpa memandang jenis pekerjaan maupun jenis perusahaan tempat bekerja. Hak peserta dalam program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan ini antara lain mendapatkan manfaat dari program JHT. Jadi ketika karyawan sudah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku,
Ini peserta berhak menerima manfaat JHT berupa uang tunai yang besarnya akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan. Manfaat juga dapat dicairkan ketika pekerja atau karyawan itu mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Hak peserta lainnya terkait informasi dan transparansi. Jadi peserta ini berhak mendapatkan informasi mengenai saldo JHT dan laporan pengembangan dana secara periodik. Berikutnya mengenai hak perusahaan atau pemberi kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan. Haknya terkait pemilihan BPJS sebagai penyelenggara. Jadi perusahaan ini berhak memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program jaminan hari tua bagi karyawannya. Selain itu laporan dan transparansi. Jadi perusahaan ini berhak untuk mendapatkan laporan mengenai kepesertaan dan pembayaran iuran JHT karyawannya. Seperti itu, Feby. Baik, terima kasih Jarod. Ya, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Jarod, mulai dari kewajiban serta juga hak yang diperoleh pemberi kerja serta pekerja itu sendiri. Yang dimana untuk hak dari uh, pekerja yang nomor satu adalah mendapatkan manfaat dari program JHT. Kemudian dari pemberi kerja yaitu memilih BPJS sebagai penyelenggara sosial atau iuran sosial ini. Dan juga ada hak mengenai informasi dan transparansi bagi informasi untuk uh, pemberi kerja maupun dari pekerja itu sendiri. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, Jarod, jika pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, adakah sanksi yang diatur atas hal tersebut, Jarod? Baik, terima kasih, Feby. Bapak dan Ibu, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja atau pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruh di program-program BPJS ini akan dikenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana, seperti itu ya. Sanksi administratif ini merujuk peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015. Ini berupa teguran tertulis, kemudian berupa denda, kemudian tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Kemudian pada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, pengenaan sanksi teguran tertulis ini diberikan paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja. Bentuk surat teguran tertulis ini dikeluarkan oleh BPJS yang disampaikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan program jaminan sosial. Pengenaan sanksi denda ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Pengenaan denda sebagaimana dimaksud akan menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. Denda ini dikenakan sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitungkan sejak teguran tertulis kedua berakhir. Kemudian untuk sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara ini antara lain terkait perizinan usaha, kemudian izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, dan juga izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada pasal 19 ayat 1 atau ayat 2, ini pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan ke BPJS. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
Nah, pada pasal 55 ini disebutkan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti itu, Feby. Oke, baik. Terima kasih Jarod untuk paparan penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, eh, karena memang BPJS Ketenagakerjaan ini atau program dari Jati ini adalah bersifat wajib bagi pemberi kerja, maka sudah jelas diatur pada undang-undang yang tadi kita dapat rujuk pada PP nomor 46 tahun 2015. Di situ ada 3 penjelasannya, sanksi mulai dari teguran tertulis, kemudian ada denda, serta tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dan di PP nomor 86 tahun 2013 itu dirincikan kembali. Salah satu contohnya adalah dikenakan denda sebesar 0,1% setiap bulannya dari iuran yang seharusnya dibayar. Kemudian juga mendapatkan sanksi tidak mendapatkan perizinan terkait usaha, kemudian perizinan memperkerjakan tenaga asing, dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya pada pasal 55, disebutkan bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 19 akan dipidana penjara paling lama 8 tahun, dan juga pidana paling banyak atau denda sebanyak 1 miliar rupiah. Jadi karena memang ini sifatnya wajib, maka sudah diatur seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, mohon izin saya mengingatkan kembali, jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, mohon Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan tersebut pada kolom chatroom. Setiap pertanyaan yang diajukan nanti kita akan kupas tuntas pada sesi tanya jawab. Dan jika terdapat pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum terjawab pada sesi hari ini, kami bersedia dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu pada one-on-one session di waktu terpisah yang nanti kita bisa sepakati bersama. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Jarod untuk penjelasannya. Sekarang saya akan beralih ke narasumber yang ketiga, yaitu Reza. Ya Reza, tadi kita sudah banyak membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan, tadi dari pemaparan dari Seto dan juga Jarod. Nah, saya masih memiliki pertanyaan nih Reza. Reza, apa saja manfaat yang dirasakan karyawan dari program JHT dan apa saja manfaat yang dirasakan bagi pemberi kerja? Silakan. Baik, terima kasih Feby. Bapak dan Ibu, terkait manfaat program JHT ini dapat dirasakan tidak hanya oleh karyawan, namun juga pemberi kerja. Terkait manfaat yang diperoleh karyawan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan pekerja penerima upah dari program jaminan hari tua atau JHT ini, yang pertama yaitu manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan dan ditambah dengan hasil pengembangannya. Kemudian, untuk pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun. Kemudian untuk pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah, atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Kemudian untuk pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, ataupun berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan. Yang selanjutnya adalah manfaat yang dirasakan bagi pemberi kerja. Yang pertama adalah untuk menghindari resiko sanksi yang secara langsung dapat menghambat perusahaan untuk berkembang dan berekspansi. Kemudian, mendapatkan pelayanan publik dan perizinan terkait usaha, tender, penggunaan tenaga kerja asing, izin mendirikan bangunan atau IMB,
dan izin perusahaan sebagai penyedia jasa pekerja atau buruh. Seperti itu, Feby. Baik, terima kasih Reza untuk jawabannya, Reza. Ya, Bapak dan Ibu, ini sudah jelas ya apa saja manfaat yang dirasakan mulai dari pemberi kerja dan juga dari pekerjanya itu sendiri. Yang paling pertama untuk pekerja sudah jelas dia akan mendapatkan manfaat dari iuran yang telah dibayarkan. Dan untuk dari pemberi kerja itu tentunya karena tadi terdapat sanksi yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, tentunya jika pemberi kerja sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan terhindar dari resiko sanksi maupun denda secara langsung dari BPJS Ketenagakerjaan. Serta karena tadi juga ada sangkut pautnya dengan perizinan, tentunya jika sudah mendaftarkan, manfaat salah satunya adalah mendapatkan pelayanan publik atau perizinan dari pemerintah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, Reza, tanyaan berikutnya adalah kriteria apa saja yang memenuhi persyaratan pada saat peserta akan melakukan klaim manfaat dari program JHT ini. Silakan Reza. Baik, terima kasih, Feby. Bapak dan Ibu, terkait manfaat program jaminan hari tua atau JHT ini, dapat dilakukan klaim apabila telah memenuhi salah satu kriteria, yang diantaranya adalah yang pertama, peserta sudah memasuki usia pensiun normal, di mana usia pensiun normal saat ini adalah 58 tahun. Kemudian, usia pensiun berdasarkan perjanjian kerja bersama dari perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian, perjanjian kerja waktu tertentu. Lalu, apabila peserta berhenti usaha yang bukan penerima upah. Kemudian, adanya karyawan yang mengundurkan diri, atau adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian apabila peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau mengalami cedera total tetap, atau bahkan meninggal dunia. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Reza untuk penjelasannya. Bapak dan Ibu, tadi persyaratan atau kriteria sudah dijelaskan oleh Reza. Jadi mungkin yang paling sering kita dengar bahwa untuk manfaat ini ketika dirasakan ketika kita masuk usia pensiun, yaitu untuk saat ini adalah 58 tahun. Namun tidak hanya itu, tadi ada beberapa kriteria lain yang sudah disebutkan oleh Reza, mulai dari PKWT, kemudian berhenti atau mengundurkan diri, kemudian adanya PHK, kemudian ada meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau meninggal dunia, atau juga cacat total tetap. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, masih bersama dengan Reza. Kalau tadi kriteria apa saja ketika karyawan ingin melakukan klaim manfaat JHT. Nah, sekarang caranya, bagaimana cara atau proses yang perlu dilakukan jika peserta ingin melakukan klaim JHT ini, Reza? Baik, terima kasih, Feby. Bapak dan Ibu, terkait proses klaim JHT ini dapat dilakukan di kantor cabang dan dapat juga melalui JHT online. Untuk yang pertama kali saya jelaskan, yang pertama adalah prosedur pengajuan klaim di kantor cabang. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus membawa dokumen asli yang meliputi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu keluarga, EKTP, referensi kerja, buku tabungan, dan juga NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas 50 juta. Kemudian Bapak dan Ibu dapat mengambil antrian dan nantinya akan dilakukan wawancara oleh petugas. Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, Bapak dan Ibu akan mendapatkan tanda terima dan proses pun selesai terkait verifikasi tersebut. Dan Bapak dan Ibu hanya tinggal menunggu saldo JHT
masuk ke rekening yang sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan jelaskan terkait prosedur pengajuan klaim melalui JHT online. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi portal layanan lapak asik, kemudian mengisikan data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan. Bapak dan Ibu dapat mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG, JPEG, PNG, atau PDF dengan ukuran file maksimal sebesar 6 MB. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi data pengajuan, Bapak dan Ibu dapat mengklik simpan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal wawancara online yang nantinya akan dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call. Setelah proses selesai, saldo JHT Bapak dan Ibu akan dikirimkan ke rekening yang telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, informasi tambahan Bapak dan Ibu untuk melakukan klaim JHT maksimal 10 juta dapat menggunakan aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO yang dapat didownload pada Play Store atau App Store handphone masing-masing. Lakukan registrasi jika belum terdaftar. Apabila sudah terdaftar, Bapak dan Ibu hanya tinggal login menggunakan alamat email dan masukkan password. Kemudian setelah masuk, bisa pilih menu jaminan hari tua dan klaim manfaat JHT. Ikuti langkah-langkah dan isikan data-data yang wajib diisikan. Seperti itu, Feby. Baik, terima kasih Reza untuk penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pekerja atau karyawan jika ingin melakukan klaim JHT atau manfaat JHT ini. Nah, tadi ada dua cara. Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke kantor cabang atau via offline dengan membawa dokumen asli Bapak dan Ibu. Jadi bukan fotokopi, jadi dokumen asli. Tadi berupa kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada KK, kemudian ada IKTP, referensi kerja, buku tabungan, dan NPWP. Setelah itu, tadi sudah dijelaskan langkah-langkah oleh Reza. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa melakukan klaim JHT ini secara online, yang dimana Bapak Ibu bisa mengunjungi portal layanan lapak asik, kemudian isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan, dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang tadi sudah dipaparkan oleh Reza. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, Reza, eh, saya ingin meminta Reza untuk memberikan rangkuman atau kesimpulan atas perbincangan kita hari ini. Namun saya izin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, tersisa waktu beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan nanti untuk kita bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, kami akan senang hati untuk melayani Bapak dan Ibu pada one-on-one session di waktu terpisah yang waktunya kita bisa sepakati bersama. Oke, eh, Reza, bisakah Reza berikan rangkuman dan kesimpulan atas perbincangan trik penggajian kita pada hari ini, Reza? Baik, terima kasih Feby. Bapak dan Ibu, izin saya akan memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian pada hari ini. Yang pertama adalah tujuan dari sistem jaminan sosial nasional adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Hal ini kita rujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional, dan hal ini juga dirujuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Lalu, peserta yang bisa mengikuti program JHT meliputi pekerja formal atau pekerja penerima upah.
dan juga pekerja bukan penerima upah, seperti wirausaha, freelancer, dan pekerja paruh waktu. Kemudian untuk pengusaha atau pemberi kerja, selain penyelenggara negara, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JHT ini kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Lalu untuk pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kanal fisik dan kanal non-fisik, dan serta pemenuhan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemberi kerja. Selanjutnya, terkait besaran iuran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu sebesar 5,7% dari upah yang diterima setiap bulannya, dengan ketentuan 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Lalu untuk dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah gaji atau upah. Gaji atau upah yang dimaksud ini terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Kemudian terhitung sejak 1 Januari 2023, ditetapkan batas minimal pelaporan upah sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebesar UMP terendah nasional, yaitu Rp1.968.169. Dan jika upah sebenarnya di bawah UMP terendah nasional, maka diperlukan persetujuan AR-ARK pembina dengan batas upah terendah yaitu Rp1.000.000. Kemudian untuk pengusaha, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, serta memberikan data peserta secara lengkap dan benar. Selanjutnya, peserta JHT wajib memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan memperbaharui data jika terjadi perubahan di kemudian hari. Kemudian, kepesertaan BPJS merupakan hak pekerja atau buruh tanpa memandang jenis pekerjaan maupun jenis perusahaan tempat bekerja. Kemudian untuk peserta JHT, berhak mendapatkan manfaat dari program JHT, mendapatkan informasi, dan transparansi serta perlindungan. Selanjutnya, memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program JHT bagi karyawannya dan mendapatkan laporan mengenai kepesertaan dan juga pembayaran iuran JHT karyawan merupakan hak dari perusahaan. Kemudian, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemberi kerja atau pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya pada program-program di BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. Kemudian untuk manfaat jaminan hari tua atau JHT yang diperoleh karyawan dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan pekerja penerima upah meliputi manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Kemudian untuk manfaat yang dapat dirasakan pemberi kerja, ketika pemberi kerja terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu akan mendapatkan pelayanan publik dan perizinan terkait usaha. Dan yang terakhir, untuk proses klaim jaminan hari tua atau JHT dapat dilakukan di kantor cabang dan juga dapat melalui JHT online. Seperti itu, Feby. Baik, terima kasih Reza yang telah menyimpulkan pembahasan webinar kita hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang masih mengikuti webinar kami hari ini. Apabila Bapak dan Ibu ingin menanyakan mengenai seputar payroll service atau produk demo, Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi pada link yang tertera. Nanti kita akan menjawab jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan payroll service. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin menanyakan via email atau secara WhatsApp, Bapak dan Ibu bisa
mengkontak kami di marketing kontak info, yaitu email gasi.marketing@pdgasi.co.id. Kemudian untuk nomor yang dapat dihubungi adalah 0811 907 897. Dan jika Bapak Ibu ingin mengunjungi website kami, website kami itu ada di www.ptgasi.co.id. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Rekan saya Ica akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Baik, terima kasih Feby karena sudah bersama narasumber menyampaikan materi webinar hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu hari ini, berterima kasih karena Bapak dan Ibu antusias memberikan pertanyaan atas materi dari narasumber hari ini. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Dana. Bisakah JHT dicairkan ketika karyawan masih aktif bekerja? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ica, dan terima kasih atas pertanyaannya. Baik ya, tadi pertanyaan terkait dengan pencairan dana JHT ya, ketika karyawan masih berstatus aktif itu memang secara umum itu bisa dilakukan. Namun tentunya juga ada beberapa syarat ya yang perlu diketahui bersama, yaitu terkait dengan pencairan itu sebesar 30% untuk kepemilikan rumah, kemudian 10% untuk keperluan lain atau klaim sebagian. Kemudian selain itu juga terdapat persyaratan lain, yaitu masa kepesertaan peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk JHT ini minimal 10 tahun untuk dapat akhirnya mencairkan dana JHT ketika karyawan tersebut masih berstatus aktif. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Septo atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Septo, bahwa apabila terdapat karyawan yang masih aktif bekerja gitu ya Bapak dan Ibu, dan ingin melakukan pencairan manfaat JHT, ini memang bisa dilakukan. Namun di sini yang bisa dicairkan itu hanya 30% untuk kepemilikan rumah dan 10% untuk keperluan lain ataupun klaim sebagian. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa peserta yang memang bisa melakukan pencairan dengan dua kategori tersebut hanya peserta yang minimal kepesertaan itu hanya 10 tahun. Jadi Bapak dan Ibu itu perlu diingat juga ya bahwa apabila kurang dari 10 tahun itu tidak bisa melakukan pencairan manfaat JHT. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Patria. Bagaimana cara seorang pekerja atau karyawan mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar pada program jaminan hari tua? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Patria atas pertanyaan yang diajukan. Ya, untuk mengetahui atau memastikan karyawan atau pekerja ini sudah didaftarkan program jaminan hari tua oleh pemberi kerja, salah satunya peserta ini dapat memastikan melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Aplikasi JMO ini dapat di-download di Play Store atau App Store handphone masing-masing dengan melakukan search Jamsostek Mobile atau JMO. Kemudian lakukan registrasi dengan mengisikan data diri sesuai dengan panduan di dalam JMO tersebut. Nantinya peserta itu akan mendapatkan kode verifikasi di email atau handphone sesuai dengan alamat email atau nomor handphone terdaftar. Jika sudah terdaftar, nanti tinggal login, lalu pilih menu jaminan hari tua. Seperti itu, Bapak Patria, untuk memastikan pekerja ini sudah terdaftar di BPJS atau BPJS Jaminan Hari Tua khususnya. Baik, terima kasih Jarod. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan support dengan adanya satu aplikasi yaitu JMO yang bisa di-download oleh Bapak dan Ibu melalui handphone Bapak dan Ibu. Dan di situ karyawan atau pekerja dapat melakukan pendaftaran seperti yang sudah disampaikan oleh
Jarod untuk step-stepnya melakukan pendaftaran lalu login dan di situ dapat dilihat apakah Bapak dan Ibu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga mendapatkan program jaminan hari tua. Jadi saat ini sudah dimudahkan ya Bapak dan Ibu untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Dharma Setya. Izin bertanya, apakah semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan mempekerjakan orang Indonesia wajib ikut serta ke program BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Dharma Setya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 14 ini disebutkan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia ini wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Selain itu disebutkan juga bahwa deskripsi dari pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Seperti itu, Bapak Dharma Setya. Baik, terima kasih Jarod atas penjelasannya. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah wajib mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai tadi yang sudah disampaikan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, itu memang peserta itu pada saat sudah bekerja paling singkat 6 bulan, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi wajib ya Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Utomo, apakah bisa perusahaan membayar iuran tidak sesuai dengan tagihan atau pembayaran dilakukan secara bertahap? Dan bagaimana jika perusahaan kurang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Utomo untuk pertanyaannya. Bapak dan Ibu, untuk pembayaran iuran, itu harus dibayarkan sesuai dengan tagihan setelah dilakukan finalisasi pada aplikasi SIPP. Nominal tagihan nantinya akan muncul sesuai kode iuran program penerima upah yang kita input di kanal pembayaran, dan pembayaran harus sesuai dengan tagihan yang tertera. Dalam hal pemberi kerja terlambat melakukan pembayaran, maka akan timbul denda administratif. Jika keterlambatan lebih dari 1 bulan tagihan dan belum dibayarkan, nantinya akan dikenakan teguran tertulis dan tidak mendapatkan layanan publik tertentu, yang meliputi pelayanan perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau izin mendirikan bangunan atau IMB. Kemudian sanksi administratif tersebut juga dikenakan pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT, kemudian tidak melaporkan perubahan data pekerjanya apabila ada, dan tidak membayarkan iuran JHT pekerjanya. Hal ini kita rujuk pada pasal 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Seperti itu. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, memang untuk iuran yang memang yang akan dibayarkan oleh perusahaan ini harus sesuai dengan tagihan yang muncul pada tagihan di SIPP online, karena tagihan tersebut merupakan hasil dari perhitungan iuran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Jadi apabila tidak ada yang tidak sesuaian antara yang dibayarkan dan juga yang ditagihkan, itu apabila tidak sesuai akan adanya denda yang perlu dibayarkan oleh perusahaan dan juga tetap melakukan pembayaran iuran sesuai dengan tagihan iuran yang muncul. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Apakah pemberi kerja atau pemilik perusahaan
harus mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan? Dan bagaimana jika pimpinan perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ica. Eh, ya, terkait dengan pemberi kerja ya atau pemilik perusahaan ini memang eh, mereka selain memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaannya juga wajib mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pemberi kerja gitu. Nanti masuknya adalah peserta bukan penerima upah seperti itu. Kemudian pemberi kerja yang memiliki lebih dari satu perusahaan, maka ia wajib ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap perusahaan yang dimilikinya. Nah, seperti itu, Ica. Oke, terima kasih Seto. Jadi Bapak dan Ibu, memang apabila terdapat satu pimpinan perusahaan memiliki beberapa perusahaan, itu memang wajib didaftarkan di setiap perusahaannya pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun kepesertaan ini dipilih yaitu kepesertaan yang bukan penerima upah. Jadi memang wajib didaftarkan ya Bapak dan Ibu untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadine. Apakah komisaris pada suatu perusahaan wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Ya, baik, Ibu Nadine. Ya, diambil dari pengertian komisaris itu sendiri adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Merujuk ke dalam peraturan Permenaker nomor 4 tahun 2022, pada pasal 1 ayat 2, peserta JHT yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayarkan iuran. Kemudian ditegaskan juga pada dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, yaitu pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf A meliputi pemegang saham atau pemilik modal dan orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah. Kemudian pada ayat 2, ini pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf B, termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan. Jadi di sini komisaris juga wajib diikut sertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Ibu Nadine. Baik, terima kasih Jarod atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, kembali kita merujuk pada peraturan, yaitu adanya peraturan Permenaker nomor 4 tahun 2022 bahwa disampaikan peserta JHT atau selanjutnya disebut sebagai peserta setiap orang. Dan ini memang seluruh pekerja yang tadi sudah disampaikan di pertanyaan sebelumnya juga disampaikan bahwa seluruh pekerja memang wajib didaftarkan dengan bekerja paling sedikit 6 bulan. Jadi apabila seorang komisaris yang memang sudah bekerja sesuai dengan kriteria tersebut, maka komisaris ini wajib diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dilihat ya Bapak dan Ibu untuk masa kerjanya, seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Tian. Ketika peserta meninggal dunia, manfaat akan diberikan kepada ahli waris. Siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan manfaat JHT ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Tia untuk pertanyaannya. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, disebutkan bahwa ahli waris bagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu meliputi janda, duda, atau anak. Dalam hal janda, duda, atau anak, sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2, tidak ada, maka JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Yang pertama, keturunan saudara pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Kemudian saudara kandung, mertua, atau pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja.
Kemudian terkait halnya pihak yang ditunjuk dalam wasiat pekerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D itu tidak ada, JHT akan dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Seperti itu Bapak Tiana. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Jadi apabila karyawan atau peserta meninggal dunia, maka manfaat dari JHT itu sendiri akan diberikan kepada ahli waris. Terus siapa sih ahli waris yang dimaksud? Kembali merujuk pada PP nomor 46, ada salah satunya yaitu janda, duda, ataupun anak. Nah, kalau misalnya janda, duda, ataupun anak yang dimaksud tersebut sesuai urutan Bapak dan Ibu yang perlu dilihat, yaitu adanya keturunan saudara, saudara kandung, mertua, ataupun pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja tersebut. Jadi itu perlu diperhatikan Bapak dan Ibu untuk ahli waris yang bisa mendapatkan manfaat JHT dari pekerja yang meninggal. Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, masih ada beberapa waktu apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu dapat menyampaikan di chat Zoom untuk dapat saya tanyakan apabila waktunya masih bisa untuk dibacakan dan dijawab oleh narasumber kami. Dan juga mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sekurang-kurangnya bersama kami 1 jam bergabung di webinar hari ini. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Arif. Apakah karyawan ekspatriat wajib didaftarkan program jaminan hari tua? Silakan teman-teman. Ya baik Bapak dan Ibu. Terkait dengan ekspatriat ya, berarti ada hubungannya dengan pekerja asing seperti itu. Nah dari sini sebenarnya kita bisa tarik ke peraturan ini ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Ini ada di Permenaker nomor 4 tahun 2022 yang dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 1 terkait dengan peserta JHT. Yang selanjutnya disebut sebagai peserta adalah setiap orang. Nah, di sini berarti setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Nah, ini juga yang termasuk sudah membayar iuran. Gitu. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 2 ayat 2, itu peserta penerima upah atau PU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ini meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja orang yang perseorangan, kemudian orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika memang ada karyawan ekspatriat yang sudah memang posisinya 6 bulan ya di Indonesia, kemudian sudah membayar iuran juga, maka dia menjadi objek yang perlu didaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Seto. Jadi Bapak dan Ibu ini masih sama pertanyaannya sebetulnya dari beberapa pertanyaan sebelumnya, cuman di sini memang tergarisbawahi ekspatriat yang ditanyakan. Namun secara garis besar kita masih tetap menuju pada Permenaker nomor 4 tahun 2022. Jadi disampaikan bahwa apabila pekerja atau karyawan itu sudah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayarkan iuran, itu memang wajib didaftarkan sebagai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi baik karyawan asing ataupun karyawan Indonesia sendiri yang memang sudah bekerja minimal 6 bulan itu wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Yulian. Karyawan yang sudah mencapai usia pensiun, apakah pemberi kerja masih wajib mendaftarkan program jaminan hari tua? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaan yang disampaikan terkait karyawan yang sudah mencapai usia pensiun, apakah pemberi kerja wajib gitu ya? Ya, pemberi kerja ini tidak wajib mendaftarkan karyawan yang sudah mencapai usia pensiun ke program jaminan hari tua.
JHT ini diperuntukkan bagi pekerja yang aktif bekerja dan belum mencapai usia pensiun. Setelah mencapai usia pensiun, manfaat JHT nanti bisa dicairkan oleh pekerja. Namun, pemberi kerja ini masih wajib mendaftarkan karyawannya yang sudah mencapai usia pensiun ke program jaminan pensiun atau JP jika karyawan tersebut masih bekerja. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun di hari tua kepada karyawan yang masih bekerja setelah mencapai usia pensiun. Meskipun kewajiban mendaftar ke program JHT berakhir, ada kewajiban lain yang mungkin masih perlu diperhatikan ketika karyawan pensiun terkait kesejahteraan karyawan yang terus bekerja setelah memasuki usia pensiun. Seperti itu, Bapak Yulian. Baik, terima kasih Jarot atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, ini lebih ke apabila terdapat karyawan yang memang baru bergabung dan sudah memasuki usia pensiun, apakah masih wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS yang memiliki manfaat JHT ini? Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Jarot, bahwa apabila pekerja yang memang sudah memasuki usia pensiun, itu tidak diwajibkan untuk didaftarkan sebagai peserta yang memiliki iuran jaminan hari tua. Namun untuk jaminan pensiun itu tetap didaftarkan. Untuk apa? Untuk manfaat pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun. Jadi untuk JHT-nya itu sendiri tidak perlu didaftarkan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Radi. Apakah saldo JHT dapat dicairkan secara sekaligus? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Radi untuk pertanyaannya terkait saldo JHT yang dapat dicairkan sekaligus. Baik, terkait manfaat JHT yang dapat dibayarkan secara sekaligus, itu apabila peserta telah mencapai usia pensiun, di mana usia pensiun normal saat ini adalah 58 tahun. Kemudian apabila berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Kemudian apabila peserta terkena pemutusan hubungan kerja dan juga sedang tidak aktif bekerja dimanapun. Kemudian apabila peserta meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya atau mengalami cedera total letak atau bahkan meninggal dunia. Kemudian di luar kondisi tersebut, pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Hal ini kita rujuk pada pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Kemudian batas tertentu yang kita maksud ini adalah paling banyak 30% dari total saldo JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah, atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Kemudian untuk pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, hanya dapat dilakukan untuk 1 kali selama menjadi peserta. Hal ini kita rujuk pada pasal 22 ayat 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Seperti itu Bapak Radi. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Jadi tadi ditanyakan gitu ya, apakah saldo JHT dapat dicairkan sekaligus? Jadi ini ada dua kategori ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kategori yang memang dapat dicairkan secara sekaligus itu adanya peserta yang sudah mencapai usia 58 tahun dan juga ada yang mengalami cacat total tetap, meninggalkan Indonesia selama-lamanya dan juga berhenti bekerja karena mengundurkan diri. Dan untuk kategori yang kedua adalah pencairan secara tertentu ataupun dengan batasan, yaitu adanya paling banyak 30% dari saldo JHT dan 10% dari saldo JHT dengan ketentuan yang sudah disampaikan tadi oleh Reza. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Rara. Apabila perusahaan berganti PIC yang mengurus BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa melalui online untuk prosesnya atau harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan? Dan apa saja persyaratannya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih.
Ya berarti tadi terdapat dua pertanyaan ya, berarti bisa atau tidak merubah PIC ya melalui online, itu jawabannya ya bisa. Jadi Ibu tidak perlu datang ya ke kantor BPJS TK secara langsung. Nah, itu untuk perubahan sendiri, ini bisa dilakukan melalui komunikasi via email atau via chat ke RO BPJS TK. Kemudian, nah ini berarti terkait dengan perubahan data PIC. Ini sebenarnya yang melakukan perubahan adalah pihak BPJS TK gitu. Kemudian dengan syarat sebenarnya eh, PIC yang bersangkutan itu harus terdaftar pada NPP tertera. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana jika PIC tersebut tidak terdaftar pada NPP bersangkutan? Nah, maka RO BPJS eh, akan merubah data informasi dari PIC itu, melakukan perubahannya atas PIC sebelumnya. Seperti itu, Cak. Baik, saya terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk pergantian PIC ini memang dapat dilakukan perubahan datanya secara online, dapat berkomunikasi melalui email ataupun chat dengan RO BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan Bapak dan Ibu. Namun ada pun syarat yang perlu diperhatikan bahwa PIC yang akan didaftarkan sebagai penanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan ini memang harus terdaftar pada NPP perusahaan. Jadi karyawan itu sendiri ya Bapak dan Ibu yang dapat didaftarkan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lydia. Apabila terjadi perubahan data peserta jaminan hari tua, bagaimana cara melakukan pemilihan datanya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Lydia atas pertanyaannya. Untuk melakukan pengkinian data peserta jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dilakukan melalui kantor BPJS atau melalui online, seperti itu ya. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perubahan data. Kemudian dokumen ini bisa berupa KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari perusahaan, atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis perubahan yang diperlukan. Lalu isi formulir perubahan data yang bisa didapat dari kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau diunduh dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan, lalu bawa dokumen yang sudah dipersiapkan dan formulir yang sudah diisi ke kantor BPJS TK terdekat. Nantinya petugas BPJS akan melakukan verifikasi dan memproses pengajuan perubahan data tersebut. Jika Bapak dan Ibu masih bekerja, perubahan bisa dilakukan melalui HRD atau bagian terkait di perusahaan Bapak dan Ibu. Perusahaan akan membantu memproses perubahan data ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian beberapa perubahan data bisa dilakukan melalui layanan online BPJS Ketenagakerjaan, kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, atau dengan aplikasi JMO atau Jam Sostek Mobile. Login dengan akun Bapak dan Ibu dan cari opsi untuk pengkinian data. Sebagai alternatif, Bapak dan Ibu juga bisa mengirimkan email ke BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung dan formulir perubahan data. Pastikan untuk menanyakan terlebih dahulu ya ke layanan pelanggan BPJS mengenai alamat email yang tepat dan prosedur pengiriman dokumen. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi layanan pelanggan di nomor 175 atau melalui media sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Pastikan Bapak dan Ibu mendapatkan bukti penerimaan setelah melakukan pengajuan perubahan data. Nantinya sebagai referensi jika diperlukan di kemudian hari. Seperti itu, Ibu Lydia. Baik, terima kasih Jarod atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu apabila ingin melakukan pengkinian data atas data untuk
peserta jaminan hari tua ini dapat dilakukan secara online ataupun dilakukan dengan pengiriman email ataupun datang pada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Adapun beberapa syarat yang ataupun dokumen yang perlu dipersiapkan seperti dokumen-dokumen pendukung adanya KTP ataupun kartu keluarga serta surat keterangan dari perusahaan ataupun dokumen pendukung lainnya. Jadi baik secara online ataupun datang ke perusahaan itu perlu dipersiapkan Bapak dan Ibu dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Satria. Bagaimana apabila terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Satya untuk pertanyaannya. Terkait apabila terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu, jika terdapat perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menanganinya. Yang pertama, pekerja atau perwakilan pekerja dapat melaporkan perusahaan yang menunggak pembayaran iuran ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Laporan ini bisa dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau menggunakan layanan online BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan surat teguran kepada perusahaan yang menunggak iuran. Jika perusahaan tidak menanggapi atau tidak melakukan pembayaran, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda. Kemudian jika perusahaan masih tidak melakukan pembayaran setelah diberikan teguran dan dikenakan sanksi administratif, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja untuk menyelesaikan masalah tunggakan iuran. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan berhak untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Kemudian perusahaan yang menunggak pembayaran iuran dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya, pekerja dapat berkonsultasi dengan serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan dukungan dan nasihat mengenai langkah-langkah yang bisa diambil dalam menangani masalah tunggakan iuran ini. Kemudian, pekerja dapat melaporkan masalah ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, pekerja harus memastikan untuk mengumpulkan semua bukti dan dokumentasi terkait masalah tunggakan iuran, termasuk slip gaji, surat peringatan, dan komunikasi dengan perusahaan. Melakukan langkah-langkah di atas dapat membantu memastikan bahwa hak-hak pekerja terkait dengan jaminan sosial terpenuhi, dan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kewajibannya dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Bapak Satria. Baik, terima kasih Reza atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu apabila terdapat perusahaan dari Bapak dan Ibu bekerja itu menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, tadi sudah disampaikan oleh Reza beberapa tahapan-tahapan yang dapat dilakukan. Salah satu tahapan yang dapat dilakukan adalah dari pekerja ataupun perwakilan pekerja tersebut dapat melakukan pelaporan Bapak dan Ibu, melaporkan perusahaan yang menunggak pembayaran iuran ke kantor BPJS itu sendiri. Jadi di situ dapat disampaikan bahwa adanya tunggakan dari perusahaan untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan mengumpulkan beberapa bukti dan dokumentasi terkait dengan masalah tunggakan tersebut. Jadi tidak hanya melaporkan saja, namun adanya bukti dan dokumentasi atas tunggakan tersebut. Nah, itu dapat dilakukan karena ini merupakan hak pekerja terkait dengan jaminan sosial untuk dapat terpenuhi dan perusahaan bertanggung jawab kepada Ibu atas kewajibannya dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Wawan. Apa implikasi yang terjadi jika ternyata besaran upah yang dilaporkan perusahaan tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ica. Terkait dengan
implikasi ya. Implikasi ini sebenarnya bisa kita rujuk pada PP nomor 46 tahun 2015. Tepatnya itu ada di pasal 24. Nah, di situ disebutkan bahwa dalam hal terjadinya kekurangan pembayaran manfaat JHT ini karena pemberi kerja melaporkan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Nah, di sini pemberi kerja ini selain penyelenggara negara tetap diwajibkan untuk membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Seto. Jadi Bapak dan Ibu tetap ya harus dibayarkan kekurangannya apabila pada saat pembayaran di awal itu upahnya tidak sesuai dengan besar upah yang dilaporkan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Makmun. Komponen upah apa saja yang harus dijadikan dasar perhitungan jaminan hari tua? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Makmun. Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran iuran adalah komponen upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan apabila upah di perusahaan tidak terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka yang menjadi dasar iuran hanya upah pokok saja. Seperti itu, Bapak Makmun. Baik. Baik, terima kasih Jarod atas penjelasannya. Jadi komponen upah yang memang dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk iuran adalah komponen upah pokok dan tunjangan tetap yang dibayarkan kepada pekerja. Nah, jika perusahaan tidak terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, maka yang menjadi dasar iuran adalah hanya upah pokok saja. Jadi itu dapat dilihat ya Bapak dan Ibu, upah yang diberikan kepada pemberi kerja. Bapak dan Ibu, pertanyaan dari Bapak Makmun merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaan untuk sesi webinar hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Feby. Silakan Feby. Ya, baik. Terima kasih Ica yang telah membawakan sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips and trik penggajian pada hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar hari ini. Terutama untuk kami lalu menjadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan penggajian secara berkala ini. Dan kami lalu paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon izin juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami dan dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di Gasi webinar berikutnya. Ayah ke pasar saya temani. Dari pasar membawa manisan. Saya akhiri webinar hari ini. Semoga acaranya berkesan. Selamat sore Bapak dan Ibu.
Selamat